Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani Hidayati, NIM 2418058. Di sini saya akan membacakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan diartikan sebagai perubahan dalam hal kuantitatif yang di dalamnya terdapat pertambahan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berhubungan dengan masalah perubahan dalam kategori besar, jumlah, ukuran, juga dimensi, organ, dan sebagainya. Tegasnya disebut sebagai pertumbuhan karena ia bisa diukur baik panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil. Yang kedua yaitu perkembangan. Ialah bertambahnya kompetensi atau skill dan struktur dan fungsi anggota badan yang lebih kompleks dalam pola sistematis dan dapat juga disebut sebagai hasil proses pematangan titik. Selain itu, perkembangan juga berkaitan dengan proses pendewasaan sel-sel anggota tubuh, organ, dan sistem anggota tubuh secara keseluruhan dengan menurut caranya yang lazim sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perkenalkan, nama saya Erwin Maulana, NIM 2418079. Saya akan membacakan ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak. Proses tumbuh kembang anak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi, misalnya perkembangan intelijensi pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut syaraf. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Yang keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum tetap, yaitu A. Perkembangan terjadi terlebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah anggota tubuh. Yang B. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal atau gerak dasar, lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus. Selanjutnya, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa menjadi terbalik. Misalnya, anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kota. Anak mampu berdiri sebelum berjalan, dan sebagainya. Proses tumbuh kembang anak mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan hasil proses kematangan, dan belajar kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya, sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari kemampuan menggunakan sumber diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Yang kedua, pola perkembangan diramalkan. Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Dengan demikian, perkembangan seorang anak dapat diramalkan. Perkembangan berlangsung dari tahap umum ke tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Nama saya Maslihatul Umami, NIM 2418072. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor internal atau faktor dalam dan faktor eksternal atau faktor luar. Yang pertama yaitu faktor internal atau bisa disebut faktor genetik, yaitu faktor yang menentukan sifat bawaan anak tersebut. Nah, kemampuan anak ini merupakan ciri-ciri khas yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang dimaksud lingkungan yaitu suasana di mana anak itu berada. Dalam hal ini, lingkungan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang sejak dalam kandungan sampai dewasa. Lingkungan yang baik akan menunjang tumbuh kembang anak, sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan menghambat tumbuh kembangnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama, faktor pralahir. Di antaranya yaitu gizi ibu pada waktu hamil, kemudian penyakit pada ibu. Nah, selanjutnya yaitu faktor pada saat lahir. Persalinan yang berjalan mulus tanpa komplikasi pada bayinya akan memberi dampak yang baik bagi
tumbuh kembang anak di kemudian hari. Kemudian yang ketiga yaitu faktor setelah lahir. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anak yang sehat? Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, gizi anak. Kemudian yang kedua, kesehatan anak. Yang ketiga, imunisasi. Keempat, stimulasi atau perangsangan. 5, perumahan. 6, sanitasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu keluarga. Saya Hanifah Firnindika, NIM 2418060. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip tumbuh kembang anak. Yang pertama, proses pertumbuhan dan perkembangan sangat penting pada aspek kematangan susunan saraf pada manusia, di mana semakin sempurna atau kompleks kematangan saraf, maka semakin sempurna pula proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi mulai dari proses konsepsi hingga dewasa. Yang kedua, proses pertumbuhan dan perkembangan setiap individu adalah sama, yaitu mencapai proses kematangan, meskipun dalam proses pencapaian tersebut tidak memiliki kecepatan yang sama antara individu satu dengan yang lain. Yang ketiga, proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki pola khas yang dapat terjadi melalui dari kepala hingga ke seluruh tubuh, atau juga mulai dari kemampuan yang sederhana hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks, sampai mencapai kesempurnaan dari tahap pertumbuhan dan perkembangan.